Shalom. Kita melayani Tuhan yang baik, sebab firman Tuhan berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan Dia juga membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Dan kita boleh berkata dengan penuh keyakinan bahwa my God is good to me. Dan tidak hanya itu, tapi juga my God is good to me all the time. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ini lagu nampaknya sederhana, tapi sebenarnya sangat berkuasa, sangat powerful. Ketika lagu itu dimunculkan ya, direkam, kemudian dalam bentuk kaset dulu ya, dijual, maka album ini ya laris sekali, dan banyak orang yang memberikan kesaksian ya, lagu ini ketika diputar, dinyanyikan, ternyata menyembuhkan banyak orang ya, yang diberkati lalu sembuh ya karena nyanyi lagu ini. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, yang pertama karena memang ini lagu ya dari Tuhan dan ada dasar firman Tuhannya. Tapi kalau kita perhatikan ya, bait demi bait ya, kata-katanya ini memang Tuhan berikan tuntunan ya bagi penciptanya ini. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Kenapa? Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ini pengertian dasar yang perlu kita pahami. Ya, jadi kita ini bukan karena kita ke gereja, jadi kita disebut orang Kristen, ya. Tapi kita perlu sadar bahwa kita itu ya bukan soal ke gerejanya, tapi kita sudah menerima Yesus, dan karena itu oleh curahan darah Yesus yang Dia buat di kayu salib 2000 tahun yang lalu, membuat kita ini telah ditebus ya dari hutang dosa. Ya, mestinya kita ini tidak berhak menerima
apa yang Tuhan janjikan bagi orang percaya, ya. Tapi karena curahan darah Yesus itu, maka kita yang tadinya termasuk orang-orang yang berdosa, kita menjadi orang yang dibenarkan, kita ditebus, ya. Lalu bait keduanya, ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu. Kenapa? Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Jadi ini pernyataan iman bahwa lewat curahan darah Yesus itu kita berkemenangan. Lalu bagian referensinya ini yang luar biasa. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Pengertian ini yang perlu kita camkan, kita pegang, kita ingat, ya. Apalagi kalau kita perjamuan kudus, ya. Karena perjamuan kudus itu kan perintah Tuhan untuk kita buat untuk mengingat apa yang Dia telah lakukan buat kita. Ya, dikatakan waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan bagi kita, ya, dan kita mengingat apa yang telah Dia buat bagi kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, hal pertama yang Dia buat dalam hidup kita, ya, Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka hal pertama yang Dia buat ini ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan di situ, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, ya, 2 Korintus 5 ayat 17, itu ada ayat yang terkenal yang mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lalu setelah itu ada ayat 18, 19, 20 dan ayat 21 mengatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita ini dibenarkan. Nah, kata dibenarkan itu artinya bukan berarti kita nggak pernah berbuat salah, tapi status kita secara legal, secara hukum itu kita menjadi orang benar, ya. Orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan itu masalah, itu soal status, ya. Soal ya status, ya. Kita terima Yesus menjadi anak-anak Allah, itu status kita, ya. Tidak tergantung perbuatan kita, itu status, ya. Nah, kita perlu ingat itu. Beberapa gereja menyebutnya sebagai justification, ya, dibenarkan. Roh kita lahir baru, kita dibenarkan dalam Tuhan Yesus, ya. Lalu ada terjemahan bahasa Inggris, ya, CEV, Christ never sin, ya. Kristus tidak pernah berdosa, but God treated him as a sinner. Tapi Allah menganggap dia, memperlakukan dia, ya, sebagai pendosa, ya, seorang yang berdosa, so that Christ could make us acceptable to God, sehingga Kristus bisa membuat kita diterima oleh Allah Bapa, ya. Lalu terjemahan ISV, God made the one who did not know sin to be sin for us. Tuhan membuat Dia yang tidak mengenal dosa itu dibuat menjadi dosa untuk kita, so that God's righteousness would be produced in us, supaya status benar di hadapan Allah itu muncul, ya, diproduksi di dalam kita. Ini masalah status ini penting sekali, karena seringkali kenapa sepertinya doa kita itu apa ya istilahnya, ya, kurang mujarab atau kok jarang dikabulkan. Karena hal paling penting yang perlu kita ingat adalah siapa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Surat Yakobus di pasal 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya.
Nah, kalau dikatakan doa orang benar itu bukan berarti doa orang yang nggak pernah salah, bukan. Tapi itu doa orang yang statusnya di hadapan Tuhan adalah orang yang dibenarkan. Nah, ini masalah posisi gitu ya. Ini kita perlu menyadari hal ini. Nah, beberapa ayat yang mungkin bisa menolong kita untuk semakin paham tentang hal ini, misalnya di Roma 3 ayat 24 ya. Kalau Roma 3 ayat 23 itu dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Lalu ayat 24-nya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Nah, ini dia, dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Ya, secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, ini masalah status. Ini bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita menerima apa yang Yesus telah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi kita dibenarkan karena kita terima itu sebagai janji yang Tuhan berikan bagi orang yang terima Yesus ya. Lalu ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kesadaran bahwa kita ini orang benar yang sudah terima Yesus, ini perlu senantiasa kita ingat ya. Bahwa kita orang benar, kita anak-anak Allah, dan itu status yang Tuhan berikan bukan karena perbuatan baik kita. Nah, coba renungkan ya, dalam satu keluarga kan mungkin ada beberapa anak ya, semuanya anak kandung. Ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan mungkin ada yang lebih lagi ya. Tapi mungkin ada di antara mereka yang mungkin agak nakal, agak bandel ya, apalagi ketika masih kecil, dan ada hal-hal yang mungkin mereka buat yang mungkin kita bisa marah ya, tapi status mereka tetap anak kita. Nah, itu kita perlu ingat ya, bahwa ketika kita anak Allah, status kita ini anak Allah ya. Lalu Roma 8 ayat 1. Nah, ini salah satu aplikasinya yang perlu kita ingat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, Modern King James, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Sekarang ini nggak ada penuduhan, nggak ada tuduhan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau bahasa Indonesia itu dibilang tidak ada penghukuman, bahasa Inggrisnya bilang no condemnation, tidak ada penuduhan bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi bedanya ada tambahan penjelasannya, who walk not according to the flesh but according to the Spirit ya. Jadi ini bagi mereka yang berjalan tidak menurut tuntunan atau desakan dari daging. Kalau dibilang daging itu bukan hanya berarti sesuatu yang dosa ya, marah, cemburu dan sebagainya, tapi itu juga menyangkut sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan alamiah kita ya, lewat otak kita, lewat perhitungan kemampuan kita. Itu yang maksudnya according to the flesh ya, but according to the Spirit. Jadi setelah kita terima Tuhan Yesus, kita tuh perlu belajar untuk membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Memang itu nggak semalam ya, itu satu proses. Tapi kita mulai dengan hal-hal sederhana, mulai baca firman, atau pagi-pagi kita bangun nyanyikan 1-2 lagu. Apalagi kalau waktu kita terbangun pagi hari itu ada lagu di hati ya, lagu rohani. Seringkali itu tuntunan dari Tuhan untuk kita nyanyikan, dan kalau kita lakukan, nanti tanpa sadar kita sudah sedang berkomunikasi dengan Tuhan ya. Tiba-tiba ingat satu ayat, kita renungkan, kita baca ya, lalu kita akui, kita pakai dalam doa. Dan itu membuat kita semakin sensitif terhadap tuntunan dari Roh Kudus.
Ya, jadi aplikasi pertama yang perlu kita ingat adalah setelah kita pegang bahwa kita orang yang dibenarkan karena percaya pada Tuhan Yesus, ya kita dibenarkan karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Lalu yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah kita jadi sadar tidak ada penghukuman, nggak ada tuduhan di hati kita. There is no condemnation. Ini penting sekali. Karena kalau ada tuduhan itu membuat kita merasa nggak layak. Waktu kita mau berdoa kita merasa nggak layak. Lalu bagaimana kita bisa berdoa dengan penuh iman? Ya, kalau kita selalu merasa nggak layak. Waktu kita merasa nggak layak, kita ingat bahwa darahnya yang melayakkan kita. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, darahmu Yesus sucikan daku. Nah berarti sudah suci dong roh kita, karena sudah disucikan. Darahmu Yesus bebaskanku, itu membuat kita nggak ada tuduhan di hati kita lagi. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Itu yang kita alami waktu kita terima Tuhan Yesus. Nah setelah itu di Mazmur 103 ayat 3 dikatakan begini, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, kesembuhan dari penyakit ini dikatakan setelah kalimat Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kenapa seperti itu? Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, tidak ada penyakit. Penyakit itu datang ketika dosa masuk ke dalam dunia. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, jadi banyak hal yang tidak sempurna. Walaupun kita terima Tuhan Yesus, kita dalam lingkungan yang aman gitu ya, artinya kita semua lakukan dengan baik tugas-tugas kita, tapi di sekitar kita ya ada orang-orang yang juga belum kenal Tuhan. Ya, ada kehendak bebas untuk mengikut Tuhan atau tidak. Dan mau nggak mau ya, itu ada pengaruhnya kepada kita. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka dikatakan tadi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Nah, kita perlu sadar bahwa Dia sudah mengampuni segala kesalahan kita. Dan waktu kita menyadari hal itu, tidak ada tuduhan di hati kita, maka untuk menerima janji kesembuhan itu akan menjadi jauh lebih mudah. Ya. Coba renungkan atau perhatikan ya. Seringkali orang datang doa minta kesembuhan. Salah satu yang mungkin sering mengganjal itu adalah rasa tidak layak. Selalu merasa saya orang yang penuh dosa, saya telah buat salah. Betul, itu memang fakta gitu. Tapi kesadaran bahwa kita sudah diampuni itu perlu ada dan perlu kita pegang. Kalaupun misalnya kita kepleset, katakanlah ya kita lagi setir mobil, kemudian ada orang menyalip kita ya. Terus kita tanpa sadar marah gitu ya, kita keluar perkataan yang harusnya nggak keluar dari mulut kita, ya sudah, minta ampun. Oh, begitu diingatkan Tuhan, aduh ampuni saya. Lalu sadari bahwa sudah diampuni. Nah, kalau kita menyadari bahwa dikatakan di sini, Dia yang mengampuni bukan sebagian loh, tapi segala kesalahanmu. Ya, kalau kita punya kesadaran ini, maka kita juga tidak ragu untuk meminta, menerima janji kesembuhan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Ya, jangan lupa yang tulis ini Daud ya, di zaman perjanjian lama. Tapi toh ribuan tahun yang lalu dia bisa tuliskan ini. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow, ini janji yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, di kitab Injil itu, kita akan melihat bahwa tidak sekali dua kali ya, di berbagai kesempatan kita akan melihat bahwa ketika Tuhan mau menyembuhkan orang sakit ya, Dia suka bilang begini, hai anakku, dosamu telah diampuni.
Baru habis itu baru dia memerintahkan kesembuhan datang dalam diri orang itu. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena mungkin orang ini sakit karena sehubungan dengan kesalahan atau dosa yang mungkin dia lakukan. Dan sekian lama dia tertuduh terus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, maka hal pertama yang Yesus bereskan adalah kesadaran bahwa dia itu tertuduh terus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, begitu sudah sampai kesadaran itu muncul, baru Yesus memberitakan kesembuhan datang kepada dia. Ya. Hal ini penting ya, penting sekali. Itu sebabnya seringkali terjadi orang-orang itu minta tolong didoakan, dan itu nggak salah ya. Mereka begitu punya pengharapan iman ya pada mungkin hamba Tuhan, pada pendeta, pada gembala ya. Itu nggak salah, itu betul sekali. Tapi sebenarnya janji kesembuhan itu Tuhan berikan buat semua orang percaya. Dan janji bahwa kita dibenarkan karena percaya pada Yesus itu juga diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, maka bagian yang kita perlu lakukan salah satunya adalah merenungkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa sebagai orang percaya kita sudah dibenarkan. Kita mengalami yang namanya justification. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita layak di hadapan Dia, bukan karena kita nggak pernah berbuat salah, bukan karena kita rajin puasa, bukan karena kita rajin bayar perpuluhan atau memberikan persepuluhan, bukan karena kita rajin mengunjungi dan mendoakan orang-orang sakit, bukan karena kita rajin melakukan bagian kita dalam pelayanan diakonia, mungkin membagi-bagi harta kita, bukan karena itu ya. Kita perlu sadar bahwa kita dibenarkan karena darah Yesus, darahnya yang melayakkan kita. Dan karena itu, karena kita sudah dibenarkan, maka kita bisa berdiri atas janji-janji Tuhan. Salah satunya adalah janji kesembuhan. Jadi buat teman-teman ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang sakit ya, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tapi sebelum sampai di situ, pastikan dulu bahwa bapak, ibu, ya teman-teman sudah pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup bapak, ibu ya, ataupun teman-teman. Nah, kalau sudah ya dengan penuh keyakinan, kita bisa berkata bahwa kita orang benar, saya orang benar, dan gak perlu ragu akan hal itu. Dan kesadaran ini yang perlu terus kita bangun ya. Kita ingat bahwa kita adalah orang benar. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita orang benar, ya surat Yakobus itu berkata begini, ya Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi dinaikkan oleh orang benar. Orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Lalu bisa dengan penuh keyakinan dinaikkan. Kenapa? Karena pertama menyadari statusnya bahwa saya orang benar ya. Lalu yang kedua, karena ada dasar firman Tuhannya. Itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan, ada janjinya yang dikatakan di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, itu menjadi dasar untuk kita untuk memegang janji Tuhan ya. Tidak hanya itu, banyak lagi yang lain ya. Tapi kali ini yang saya mau tekankan adalah masalah dibenarkan ya. Saya ulangi lagi 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini ya yang dilihat oleh Allah Bapa itu adalah Yesusnya ya, bukan kitanya. Sebenarnya di perjanjian lama juga begitu. Kalau kita lihat ya,
Orang-orang Israel tuh punya aturan. Setahun sekali nanti imam besar mesti masuk ke ruang Maha Kudus, ya. Dan dia bawa persembahan dengan berbagai aturan yang ketat, dan itu merupakan korban untuk apa istilahnya, dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan setiap tahun imam besar mesti berulang-ulang masuk ke ruang Maha Suci, ya. Dan mereka orang-orang Israel itu menjadi diterima Tuhan tuh karena korban yang diberikan, ya. Mereka bawa korban domba dan sebagainya, ada aturannya ketat sekali. Dan kemudian dosa-dosa yang mereka telah lakukan itu dihapus, ya. Artinya sudah clear, ya, sudah beres di hadapan Tuhan. Tapi nanti tahun depan balik lagi, ya, seperti itu. Tapi kalau di surat Ibrani dikatakan Yesus itu sekali membuat itu. 2000 tahun lalu di kayu salib. Dia bawa darahnya itu yang membuat kita itu disucikan, dikuduskan, ya. Kesadaran ini penting sekali, ya. Kalau kita tahu, ya, kita berjalan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka kita juga punya dasar iman yang kuat, ya. Waktu kita mau berdoa apa saja, kita berdiri di atas firman Tuhan, di atas janji Tuhan, ya. Di kesempatan yang lain, ya, kalau kita baca di Yohanes pasal 9 misalnya, waktu itu Yesus ketemu dengan orang buta yang sudah buta sejak lahirnya, ya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang buta itu, ya. Terus di kesempatan lain, ya, di Yohanes pasal 5, dia menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring sakitnya. Kemudian di tempat lain lagi dia menyembuhkan banyak orang. Nah, satu ketika dia ketemu orang yang sudah dia sembuhkan, dan waktu bertemu dengan dia, Yesus berkata begini, kau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Nah, dari situ kita bisa melihat kesimpulan bahwa kadang-kadang bisa terjadi, penyakit itu terjadi karena ada kesalahan, ada celah dalam kehidupan kita, ya. Ada dosa yang mungkin kita nggak sadari sehingga ada celah, dan penyakit itu masuk, ya, karena ada pintunya, ada celahnya. Tapi waktu kita mengakui hal itu, ya, secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan, maka darahnya itu menyucikan dan melayakkan dan membenarkan kita. Karena itu setelah kita mengaku, kita perlu pegang bahwa saya orang benar karena darah Yesus. Dengan cara seperti itu, maka no condemnation anymore dalam hidup kita. Nggak ada penuduhan lagi, ya. Kalau besok-besok muncul lagi suara, kamu kurang kudus, kamu kurang setia berdoa dan sebagainya, ya, lalu ya bereskan, ya. Ya, oh iya, saya salah Tuhan, ampuni saya. Sudah. Habis itu kita sadar bahwa kita orang benar. Nah, kalau kita berjalan terus kemana saja dengan kesadaran bahwa kita adalah orang benar, maka kita punya dasar iman yang kuat untuk menaikkan permohonan doa kita. Dan oleh karena itu kita bisa yakin, kita bisa berkata, my God is good to me, ya. Setidaknya ada 2 ayat, God is love, itu ada di surat Yohanes, dan He makes all things beautiful in its time, itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhanku, Allahku selalu baik bagiku. God is good all the time. Amin.